Saya, Ivan Primadia Budiaji, akan mempresentasikan analisis geopolitik dan hukum kebijakan bebas visa kunjungan Indonesia. Sebelum masuk ke substansi, izinkan saya menyampaikan susunan presentasi legal opinion ini. Legal opinion ini terdiri dari 5 bagian, yaitu pertama, identifikasi fakta hukum, kedua, identifikasi masalah hukum, ketiga, inventarisasi peraturan, keempat, analisa hukum yang menjadi inti dari legal opinion ini, dan kelima, kesimpulan beserta rekomendasi kebijakan. Baik, kita mulai dari bagian pertama, identifikasi fakta hukum. Indonesia saat ini memberikan fasilitas bebas visa kunjungan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2024 yang kemudian diperluas melalui Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 9 Tahun 2025. Saat ini terdapat 16 negara penerima PVK dengan jangka waktu tinggal maksimal 30 hari untuk tujuan non-komersial. Kedua, fakta kesenjangan resiprokal. Dari 16 negara penerima PVK Indonesia, terdapat beberapa negara yang tidak memberikan perlakuan setara, yaitu bebas visa kepada warga negara Indonesia. Ini menciptakan defisit resiprokal yang merugikan posisi diplomatik negara Indonesia. Ketiga, fakta pelanggaran keimigrasian. Data Ditjen Imigrasi mencatat peningkatan kasus overstay, kerja ilegal, penggunaan dokumen palsu hingga keterlibatan dalam kejahatan transnasional seperti narkoba, scam online, dan perdagangan orang. Keempat, di mana dengan adanya kemudahan akses visa berkorelasi positif dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Kelima, posisi geopolitik Indonesia yang sangat strategis menjadikan kebijakan BVK bukan sekedar kebijakan teknis melainkan instrumen strategis. Bagian kedua, identifikasi masalah hukum. Berdasarkan fakta hukum tersebut, saya merumuskan 4 permasalahan hukum utama yang akan dijawab dalam legal opinion ini. Masalah hukum pertama, apakah kebijakan BVK Indonesia telah memenuhi prinsip resiprokal sebagaimana diamanatkan UU Keimigrasian? Dan apakah kondisi non-resiprokal yang ada merupakan pelanggaran hukum atau masuk dalam kewenangan diskresioner pemerintah? Masalah hukum kedua, apakah penyalahgunaan BVK seperti overstay, kerja ilegal, dan keterlibatan dalam kejahatan transnasional dapat secara hukum menjadi dasar untuk merevisi atau mencabut BVK bagi negara asal pelanggar? Masalah hukum ketiga, dalam perspektif geopolitik yuridis, apakah terdapat landasan hukum yang memadai untuk menggunakan BVK sebagai instrumen diplomasi aktif Indonesia? Masalah hukum keempat, bagaimana proyeksi dampak kebijakan BVK dalam 10 tahun ke depan dari sisi hukum, ekonomi, dan keamanan nasional? Peraturan yang berlaku pada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 26 menjadi dasar perlindungan WNI dan Pasal 28G mendasari pertimbangan keamanan nasional. Di tingkat undang-undang, terdapat UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, yang khususnya Pasal 38 tentang resiprokal, Pasal 39 tentang kewenangan menteri, Pasal 75 tentang tindakan administratif, dan Pasal 113 hingga 136 tentang pidana keimigrasian. Di samping itu, relevan pula UU Hubungan Luar Negeri, UU Perjanjian Internasional, UU Intelijen Negara, dan UU Kepariwisataan. Di tingkat Perpres dan Permen, berlaku Perpres Nomor 95 Tahun 2024 dan Permen Imigrasi Nomor 9 Tahun 2025. Untuk instrumen internasional terdapat Konvensi Wina 1961, VCLT 1969, GATS Mode 4, ASEAN Framework on Visa Exemption, UNTOC 2000, dan Resolusi PBB tentang pariwisata. Analisis juga diperkuat oleh pendapat ahli tentang kedaulatan negara, tentang resiprokal proporsional, dan tentang sekuritas isu keimigrasian. Masuk ke masalah hukum pertama, resiprokal. Pada Pasal 38 UU Keimigrasian menggunakan frasa dapat yang dalam konstruksi hukum administrasi Indonesia bermakna kewenangan diskresioner atau free emersion, di mana bukan kewajiban mutlak. Oleh karena itu, kondisi non-resiprokal tidak otomatis menjadi pelanggaran hukum. Namun, kondisi ini tetap harus diuji berdasarkan asas proporsionalitas. Apakah manfaat yang diterima Indonesia lebih besar dari kerugian yang dialami oleh WNI? Berdasarkan asas kepentingan nasional sesuai Pasal 39 dan berdasarkan asas kemanfaatan bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan. Masalah hukum kedua, pencabutan BVK.
Perpres nomor 95 tahun 2024 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengubah daftar negara penerima PPK tanpa perlu persetujuan dari DPR. Dalam hukum internasional, prinsip sovereign equity membenarkan hal ini. Namun ada 3 batasan. Tindakan tidak boleh bersifat diskriminatif berdasarkan ras atau agama, harus mengikuti mekanisme perjanjian internasional yang berlaku, dan harus proporsional, bukan generalis kolektif terhadap seluruh warga negara atau suatu negara. Jadi, kesimpulan masalah hukum pertama, kebijakan BVK non-resiprokal adalah sah berdasarkan diskresi pemerintah, namun wajib dipertanggungjawabkan melalui risk assessment yang objektif untuk setiap negara penerima. Kesimpulan masalah hukum kedua, revisi atau pencabutan BPK adalah sah dan tidak melanggar hukum sepanjang berbasis analisis risiko yang objektif dan proporsional. Masalah hukum ketiga, BVK sebagai instrumen geopolitik merujuk pada teori soft power. Kemudahan akses seperti pembebasan visa adalah instrumen diplomasi publik yang efektif untuk membangun pengaruh internasional tanpa paksaan. Pasal 4 UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri menyatakan bahwa Indonesia menjalankan kebijakan luar negeri yang bebas aktif. Frasa ini menjadikan landasan hukum yang cukup untuk menggunakan BVK secara proaktif. Terdapat 3 kepentingan strategis yang dapat diakomodasi. Pertama, mempertahankan BVK bagi seluruh warga ASEAN sebagai sinyal kepemimpinan regional Indonesia. Kedua, menjadikan BVK sebagai bargaining chip dalam negosiasi bilateral. Kami beri BVK, Anda beri akses bebas visa untuk WNI. Ketiga, selektivitas BVK versus risk scoring untuk mencegah instrumentalisasi oleh kekuatan asing. Masalah hukum keempat, proyeksi dampak 10 tahun. Saya mensimulasikan 3 skenario kebijakan untuk periode 2026 hingga 2036. Skenario pertama, status quo. Jika tidak ada perubahan signifikan, kunjungan Wisman diproyeksikan stagnan di kisaran 20 hingga 22 juta per tahun pada 2036. Devisa pariwisata 22 hingga 20 miliar US dollar. Dengan risiko keamanan yang terus meningkat, kebijakan ini sah secara hukum namun suboptimal dalam melindungi kepentingan nasional. Skenario kedua, ekspansi liberal. Jika BVK diperluas tanpa selektivitas, Wisman bisa mencapai 30 hingga 35 juta per tahun, namun disertai risiko keamanan tinggi, overtourism, dan ketergantungan geopolitik pada satu negara asal wisatawan. Kebijakan ini sah secara formal, namun beresiko melanggar kewajiban negara, melindungi keamanan dan ketertiban umum. Skenario ketiga, reformasi selektif resiprokal. Ini adalah skenario yang saya rekomendasikan. Proyeksi 25 hingga 30 juta Wisman berkualitas pada 2036. Devisa 35 hingga 45 miliar US dollar. Resiko keamanan rendah dan indeks paspor WNI meningkat signifikan. Secara hukum, ini adalah pilihan yang paling optimal. Bagian kelima, kesimpulan. Dari seluruh analisis tersebut, saya menarik 4 kesimpulan hukum yang menjawab langsung permasalahan yang telah dirumuskan. Kesimpulan pertama, kebijakan BVK berdasarkan Perpres 95/2024 adalah sah dan tidak melanggar hukum. Kondisi non-resiprokal adalah phase emergent, namun wajib dipertanggungjawabkan secara objektif. Kesimpulan kedua, pemerintah Indonesia berwenang merevisi atau mencabut BVK bagi negara beresiko tinggi sepanjang non-diskriminatif, proporsional, dan mengikuti mekanisme perjanjian yang berlaku. Kesimpulan ketiga, penggunaan BVK sebagai instrumen diplomasi aktif diperbolehkan. Ini bukan sekedar pilihan, melainkan kewajiban konstitusional untuk mengoptimalkan kepentingan nasional. Kesimpulan keempat, dari 3 skenario 2026 hingga 2036, skenario reformasi selektif resiprokal adalah pilihan yang paling sah, paling optimal, dan paling aman secara keamanan nasional. Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis merekomendasikan kebijakan dengan tajuk peta jalan eksekusi 2026-2036, jangka pendek 0 hingga 2 tahun, lakukan audit resiprokal komprehensif dan tetapkan risk scoring terstandar untuk setiap negara penerima BVK. Revisi Perpres 95/2024 dengan menambahkan klausul kondisionalitas dan evaluasi berkala setiap 2 tahun, dan wajibkan penyampaian API PNR oleh maskapai internasional sebagai dasar pre-screening keamanan.
jangka menengah 2 hingga 5 tahun. Kembangkan Electronic Travel Authorization System Indonesia, mulai negosiasi bilateral dengan 20 hingga 30 negara target untuk memperoleh resiprokal bagi WNI, dan bentuk Immigration Intelligence Center yang terpadu jangka panjang 5 hingga 10 tahun. Inisiasi kerangka multilateral resiprokal di ASEAN atau G20, integrasikan PPK ke dalam Grand Strategi Geopolitik Keimigrasian Indonesia 2026 hingga 2045 dan laksanakan evaluasi setiap 5 tahun. Demikianlah presentasi legal opinion saya mengenai kebijakan hukum bebas visa kunjungan Indonesia. Saya mengakhiri presentasi ini dengan satu pesan kunci. Kebijakan keimigrasian yang bijak bukan yang paling terbuka, bukan pula yang paling tertutup, melainkan yang paling cerdas mengkalkulasi kepentingan nasional dalam lanskap geopolitik yang terus berubah. Semoga legal opinion ini dapat memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan kebijakan keimigrasian Indonesia yang lebih strategis, berdaulat, dan mengedepankan kepentingan nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.